Hey, good morning leaders. Hari ini udah Sabtu lagi ya. Cepat banget kita membicarakan waktu. Nah, sebicara tentang waktu, 1 minggu terakhir ini saya bicara dengan 4-5 pengusaha, diskusi dengan mereka tentang bisnis, dan benang merahnya ada satu yang menarik saya mau angkat, yaitu mereka ternyata struggling atau kesulitan mengambil keputusan dalam kondisi yang tidak pasti. Seperti kita ketahui sekarang kondisinya sangat-sangat tidak pasti, volatile, bergejolak, berubah setiap saat. Ya, apa yang dulu bisa sekarang nggak bisa, dan seterusnya. Apa yang kita anggap bisa ternyata salah, apa yang kita anggap menguntungkan ternyata merugikan, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini sesuatu yang menarik sekali, dan saya mau sharingkan ada 5 hal yang menjadi pembelajaran buat saya sendiri tentang bagaimana memutuskan setelah saya berbincang dengan para pengusaha itu, berdiskusi, bertukar pikiran, memutuskan dalam kondisi yang tidak pasti. Ada 5 hal yang perlu Anda perkuat. Yang pertama, yang kita bilang namanya, saya bilang namanya small pit. Small kecil, pit itu adalah bagian kecil ya. Jadi artinya apa? Kalau biasanya kita dalam kondisi pasti bisa predictable, kita membuat sebuah keputusan untuk mid to long term. Misalkan 1 bulan, 2 bulan sekali kita ambil keputusan kita mau berubah apa tidak. Nah, dalam kondisi yang tidak pasti ini, maka Anda persempit rentang waktunya menjadi harian. Setiap hari atau mingguan, it's really up to you, tapi you get my point bahwa semakin sedikit, semakin kecil rentang waktu yang kita ambil sebagai satuan waktu keputusan. Setiap hari Anda mendiskusikan dengan tim, keputusan baru apa yang perlu Anda lakukan, keputusan lama apa yang perlu Anda hilangkan. Jadi ini juga ada kesepakatan dulu supaya tim Anda nggak bergejolak ya. Kalau Anda sebagai bos kemudian setiap hari berubah keputusan tanpa ada preambule atau ada aba-aba, mereka juga stres juga. Jadi make sure kalau mereka ngerti, paham, dan posisi ini tidak harus mengambil keputusan setiap hari. Jadi ajak mereka untuk berdiskusi, setiap hari Anda mengambil keputusan baru. Nah, jadi pertama smaller bit. Yang kedua adalah Anda mesti adapt. Setiap kali Anda ambil keputusan baru, berarti ada yang di-adapt, ada yang dirubah, ada yang dihilangkan dan ditambah. Ini kan satu paket ya, smaller bit, dan kemudian Anda adapt. Ada perubahan-perubahan. Misalkan kemarin saya diskusi dengan satu pengusaha yang bicara masalah prospek ya, sales. Dan ketika saya tanya prospek leads-nya, mereka sudah punya prospek leads-nya, tapi setelah kita ketahui bahwa prospek leads-nya mereka tidak sesuai dengan kondisi sekarang, alias gampangnya adalah prospek mereka tidak mengapresiasi apa yang mereka tawarkan, klien kami tawarkan, maka saya bilang prospek leads-nya harus dirubah dan diadapt. Ini juga memakan energi baru karena kita harus mencari leads dari awal lagi, membuat prospek leads yang baru, dan seterusnya. The point adalah harus adapt. Jadi ada setiap hari ada bikin peraturan baru. Kedua adalah Anda mesti adapt setiap hari. Small things yang Anda bisa adapt semakin bagus. Jangan terlalu adapt yang terlalu ekstrim ya, akan membuat kebingungan buat teman-teman yang melakukan. Ya, kecuali kalau Anda melakukan sendiri. Itu yang kedua. Jadi small bit pertama, yang kedua adalah adapt. Terus yang ketiga adalah Anda perlu menghindari yang namanya kompleksitas. Jadi jangan membuat sebuah keputusan yang saling, dalam kondisi aman tidak apa-apa, tapi dalam kondisi seperti ini Anda mesti buat keputusan yang satu demi satu. Contoh, apa sih kompleksitas itu? Anda merubah peraturan dan merekrut anak buah baru. Nah, ini yang kompleks. Ada 2 faktor yang memicu kekompleksitasan, yaitu ketika pertama anak buah barunya belum kenal perusahaan Anda, belum kenal budaya perusahaan Anda, dan sekaligus Anda menerapkan aturan baru sehingga anak buah yang lama Anda yang pernah ikut yang sudah ikut dengan Anda juga belum paham bagaimana mengeksekusi. 2 ini ketika Anda putuskan bersamaan, ini akan membentuk sebuah kompleksitas yang cukup ribet gitu ya. Sehingga saya tidak menyarankan untuk melakukan bersamaan. Anda bisa lakukan secara bergantian, tapi jangan bersamaan. Hindari. Saya tahu ini susah sekali, tapi hindari. Yang keempat adalah clarify what you want. Nah, ini penting banget guys. Satu hal yang menarik adalah ketika Anda dalam kondisi kompleks yang tidak uncertainty, yang tidak jelas, yang naik turun, Anda perlu mengucapkan berkali-kali what you want. Misalkan Anda bilang, saya mau meningkatkan produktivitas 15%. Mungkin dalam kondisi normal semua orang paham, tapi dalam kondisi seperti ini jangan menggunakan kalimat-kalimat yang bersayap, terlalu ambigu, terlalu general seperti itu. Saya ingin meningkatkan produktivitas 15%. Maksudnya PA. Anda mesti jelaskan. Misalkan di depan saya ada pulpen ya. Daripada Anda bilang saya ingin meningkatkan produktivitas pulpen ini, produsen atau manufacturing pulpen ini 15%. Jauh lebih gampang Anda bilang setiap hari sebelum jam 12 siang saya minta 200 biji pulpen ini diproduksi dan selesai di packing.
Clarify what you want. Jelaskan apa yang Anda inginkan sebagai manajer, sebagai eksekutif, sebagai bos kepada anak buah Anda. Jangan membuat mereka menjadi harus menghitung lagi 15% itu artinya apa. Ini seperti kayak baby feeding ya, memberi makanan bayi ya. Jadi Anda kunyah dulu, Anda lembutkan dulu sebagian, baru Anda suapin ke tim Anda. Kok gitu coach? Karena kondisinya tidak memungkinkan untuk terus-menerus Anda merubah aturan main, tapi sekaligus juga menggunakan jargon yang terlalu kompleks. Ini akan membuat tingkat level stres begitu tinggi. Nah, tolong sederhanakan. Intinya clarify what you want itu adalah libatkan orang-orang yang melakukan di lapangan dan jelaskan what you really want dengan bahasa yang sehari-hari, dengan bahasa yang tidak terlalu kompleks. Itu yang keempat, dan yang terakhir adalah kelima adalah invest in options. Artinya apa? Gampangnya adalah buatlah alternatif solusi lain selain keputusan yang Anda buat. Kalau bisa punya satu cadangan. Minimal satu cadangan. Jadi misalkan Anda bilang, oh saya ingin meningkatkan produksi pulpen 200 biji sebelum makan siang, jam makan siang sudah selesai di packing. Anda membuat opsi yang lain. Oke, coba saya ingin bilang opsi lain adalah produksi pulpen biru saja 200 sebelum makan siang sudah di packing, atau produksi pulpen merah saja, ya, atau produksi 180 sebelum di packing. Anda mempunyai beberapa alternatif yang masih bisa sama hitung-hitungannya secara kertas, masih bisa sama keuntungan yang dapat, tapi dengan alternatif yang berbeda. Jaga-jaga kalau anak buah di lapangan meleset. Tentu kita tidak inginkan, tapi this is what happened in reality. So ada 5 guys, it's very short, sangat kompak saya buat ini. Satu adalah Anda mesti mengetahui apa yang small bit ya, apa yang Anda inginkan dalam bentuk yang kecil-kecil, apa yang Anda mesti putuskan dengan cepat, tapi dengan small bit ya, harian bukan mingguan. Kemudian adapt setiap kali Anda melakukan keputusan. Jangan membuat kompleks keputusan 2-3 faktor bersamaan. Kemudian yang keempat adalah clarify what you want, jelaskan dengan bahasa yang sederhana. Dan yang terakhir kelima adalah invest in options. Buatlah opsi-opsi baru yang lain, nggak cuma satu keputusan saja. So, silakan dipraktekkan. Anda bisa komentar di bawah dari 5 tadi mana yang Anda sudah lakukan dan mana yang masih belum Anda lakukan untuk mengambil keputusan dalam kondisi yang tidak pasti seperti ini. Semoga bermanfaat. I see you tomorrow. Bye-bye.